Selamat malam Bapak Ibu, sahabat meditasi. Terimalah salam damai dari saya, Sukihontu Namo Buddhaya. Senang sekali saya Mita Sari Dewi dapat terhubung kembali bersama Bapak Ibu, sahabat meditasi di acara Nalanda Mindfulness Class. Ya, saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu, sahabat meditasi yang sudah bergabung. Dan saya ucapkan selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu sahabat meditasi yang sudah rutin bergabung di acara Nalanda Mindfulness Class. Ya, Bapak Ibu sahabat meditasi, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya apabila kondisi memungkinkan, karena dengan melihat wajah-wajah bahagia Bapak Ibu sahabat meditasi di layar ini dapat memberikan semangat dan kehangatan di acara di sesi diskusi dan meditasi bersama pembimbing meditasi kita. Ya, mari Bapak Ibu sahabat meditasi, kita awali acara malam ini dengan membacakan doa memanjatkan nama Karapata. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silakan dapat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk teman-teman yang berada di Cetia Nalanda, mari duduk berlutut dan bersikap anjali. Kita bacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Suwakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia, tema yang kita bahas akan kita bahas bersama pembimbing meditasi kita, yakni Mindfulness membuka jalan hubungan harmonis. Nah, Bapak Ibu sahabat meditasi, acara malam ini sangat menarik sekali untuk kita bahas, karena dengan mindfulness saja kita dapat membuka hubungan yang harmonis bersama, entah itu bersama sahabat, bersama pasangan, dan bersama keluarga. Ya, Bapak Ibu, agar kita memiliki gambaran lebih dalam lagi, mari kita saksikan cuplikan video ilustrasi berikut ini. Memberikan persembahan dan berkata-kata yang baik, menjalani kehidupan demi kesejahteraan orang lain, tidak membeda-bedakan dalam segala hal, tidak memihak jika situasi menuntut. Hal-hal ini membuat dunia berputar bagaikan sumbu roda kereta. Digha Nikaya 31 Sigalaka Sutta. Pernahkah kamu merasa sulit menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain? Bahkan terkadang salah paham kecil bisa berubah jadi pertengkaran besar. Tapi apa kuncinya agar hubungan tetap harmonis? Seringkali kita lupa bahwa kunci keharmonisan justru berawal dari diri sendiri. Dari cara kita hadir penuh sadar, dengan pikiran yang jernih dan hati yang lapang. Dengan menyadari setiap kata, perasaan, dan tindakan, kita belajar memahami diri sendiri sekaligus orang lain. Mindfulness membantu kita membuka ruang kesadaran sehingga mampu memahami perasaan kita sendiri dan juga lebih peka terhadap orang lain. Dari sanalah tumbuh pengertian, empati, dan hubungan yang harmonis. Yuk ikuti Nalanda Mindfulness Class dengan tema
Mindfulness membuka jalan hubungan yang harmonis. Pada Jumat 31 Oktober 2025, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Mari belajar bersama bagaimana menghadirkan kedamaian dalam diri yang memancar menjadi kedamaian dalam hubungan. Ya, demikian Bapak Ibu sahabat meditasi video ilustrasi berkaitan dengan tema yang akan kita bahas bersama pembimbing meditasi kita. Ya, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya akan memperkenalkan pembimbing meditasi kita melalui cuplikan video profile berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yonggi juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki yang selalu hadir dan setia membimbing kita dalam praktik meditasi. Bapak Ibu sahabat meditasi dapat menyapa beliau Romo Yongki melalui kolom komentar Zoom. Saya akan menyapa beliau melalui virtual. Selamat malam, Namo Buddhaya Romo. Ya, selamat malam Demita. Suki Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Romo. Bagaimana kabarnya Romo? Baik, iya. Semoga Romo senantiasa berkabar baik dan pastinya selalu berbahagia dan sehat Romo. Sadu. Harapan saya semoga semua ibu bapak dan sahabat-sahabat meditasi Nalanda Mindfulness Class ini selalu ada dalam keadaan sehat-sehat, selamat dan senantiasa sejahtera adanya. Sadu. Ya. Terima kasih Romo. Selanjutnya Romo, saya persilakan untuk menyampaikan materi dan membimbing meditasi. Baik, ya sekali lagi selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Dan untuk awal kita masuk, tetap seperti biasa, kita akan memuliakan, memuji Guru Agung kita dengan membacakan Wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Baik, malam hari ini barusan kita sama-sama sudah menyaksikan ilustrasi yang sudah ditayangkan oleh Nalanda Foundation atau di Cetya Nalanda ini luar biasa. Dengan tema yang kita diberikan tema pada malam hari ini yaitu mindfulness membuka jalan
hubungan yang harmonis. Yang seperti barusan kita sama-sama sudah menyaksikan, sama-sama sudah menyimak dengan jelas apa yang sudah ditayangkan dalam ilustrasi untuk tema malam hari ini itu sangat jelas. Ya, intinya adalah bagaimana kita, esensinya adalah bagaimana kita terus-menerus menjaga, membangunkan, dan benar-benar mengembangkan unsur-unsur mental kita dalam batin kita sendiri, dalam mental kita sendiri yang tidak bergejolak, agar benar-benar bisa benar-benar wise, benar-benar bisa bisa bijaksana, bisa penuh cinta kasih dan kasih sayang, dan penuh-penuh empati. Yang tadi sudah dijelaskan dalam ilustrasi, penuh empati. Ini sangat-sangat fatal sekali. Begitu kita mengembangkan empati kita, begitu kita mengembangkan rasa sukacita, gembira, dan menerima keikhlasan yang begitu ikhlas sekali, maka disitulah muncul keharmonisan. Inilah bagaimana kita menjaga apapun yang terjadi, kontak-kontak dengan objek-objek dari panca indera kita, landasan-landasan panca indera kita dan pikiran kita, maka kita bisa menjaga semuanya. Yang kita sukai kita tidak melekati dengan berlebihan, yang kita tidak sukai juga kita tidak membencinya, atau kita menolaknya, atau kita melakukan antipati. Tapi sesungguhnya yang kita terus-menerus harus menjaganya, keharmonisan pada diri kita sendiri. Penuh empati, penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, penuh belas kasihan. Disinilah yang perlu kita jaga. Begitu kita benar-benar menyadari dengan mindfulness, dengan awareness, dengan konsentrasi yang bagus, gejolak sedikit saja kita tahu. Inilah yang kita harus ketahui. Setiap ada suatu objek yang membentur pintu-pintu landasan-landasan indera kita, maka kita benar-benar menjaga. Kita mengetahui detik ini kita ada di saat ini. Begitu kita ada di saat ini, begitu kita mengetahui, menyadari, begitu kita benar-benar memegang mindfulness kita dengan dalam, dengan fokus, dengan waspada, dengan bijaksana, disinilah letak esensinya kita bisa membuka hubungan yang harmonis pada kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak terseret, sekali lagi, kita tidak terseret, tidak terpengaruh, tidak mengingat sesuatu hal yang sudah lewat. Ya, di sini ada cara yang paling mudah kita ingat, harus kita ingat. Bersihkan yang lampau, artinya apapun yang terjadi pada yang lampau, kita harus bersihkan, tinggalkan. Dan kosongkan yang akan datang. Jangan berandai-andai, jangan khawatir, jangan melakukan suatu berandai-andai, menerka segala satu pikiran kita yang belum terjadi, kita sudah menjaganya, tidak. Tapi apapun yang terjadi sekarang, maka itulah yang kita harus perhatikan dan jangan kita lekati. Jadi bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang, jangan lekati pada yang sekarang. Cukup kita menyadari, cukup kita mewaspadai, cukup kita melakukan, menjaga dengan bijaksana, tetap ada dalam sukacita, gembira, tetap ada dengan cinta kasih, kasih sayang yang benar-benar harmonis dan benar-benar diikuti dengan empati. Dengan demikian, maka mindfulness kita, awareness kita,
konsentrasi kita dan kebijaksanaan kita adalah benar-benar bisa membuka jalan hingga kehidupan kita penuh dengan harmonis. Dengan hubungan kita dengan siapapun, kita tetap bersuka cita, gembira, dan penuh dengan harmonis. Saya kira cukup singkat tapi benar-benar dalam. Dan untuk bisa kita benar-benar merasakan, benar-benar kita membuktikan, benar-benar kita bisa merasakan dengan jelas, kita harus ikuti dengan melakukan dengan praktik mindfulness ini. Ya, ini benar-benar kita bersyukur sekali lagi kita bersyukur pada Nalanda Foundation dan Setia Nalanda yang sudah membuka suatu pelatihan Nalanda Mindfulness Class ini di tiap Jumat malam ini. Kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Inilah salah satu cara untuk kita bisa membuka jalan untuk kita di kehidupan sehari-hari, kita bisa membuka hubungan yang harmonis dan betul-betul membawa kebahagiaan. Saya kira cukup dan kita akan memasuki prakteknya. Jadi di sini adalah kita sangat sempurna. Kita juga bisa membahasnya dengan kata-kata, dengan kita melakukan suatu diskusi, dan kita juga bisa melakukan dengan praktek mindfulness kelas ini. Baik, untuk itu saya memohon host kita yaitu hari ini, yaitu malam ini, Dek Mita untuk mengatur durasinya. Baik, dimulai dari sekarang. Mari kita melakukan pelatihan meditasi pada malam hari ini, yaitu melakukan pelatihan meditasi Vipassana. Baik, untuk 1-2 menit pemula awal memasuki pelatihan ini, 1-2 menit. Marilah Ibu Bapak dan sahabat-sahabat meditasi Nalanda Mindfulness Class, kita luangkan waktu 1-2 menit untuk melakukan relaksasi pada tubuh kita. Dimulai dari ubun-ubun di kepala kita, lelehkan ke seluruh bagian-bagian tubuh kita. Sambil sebutkan dalam hati, kendur, kendur, relax. Pusatkan pikiran Anda, dimulai dari ubun-ubun di kepala Anda, lelehkan ke seluruh bagian tubuh Anda. Dimulai dari ubun-ubun, lelehkan ke bagian-bagian kepala Anda, kepala bagian depan, belakang, kiri, kanan, lelehkan. Sambil sebutkan dalam hati, rasakan, fokus, lakukan dengan relaksasi, kendur, kendur, relax, relax. Rasakan. Sampai Anda merasakan betul-betul rileks ke seluruh bagian kepala Anda, hingga Anda benar-benar merasakan lebih nyaman, dan lebih kendur, lebih rileks. Ke seluruh wajah Anda ada dalam keadaan sangat rileks, sangat kendur, sangat nyaman. Kini turun lagi ke leher Anda, sekitar leher Anda, leher bagian kiri, kanan, depan, belakang. Kendur, kendur, rileks, rileks. Turun lagi ke kedua pundak Anda atau bahu Anda, bahu kiri, bahu kanan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Anda semakin kendur, semakin rileks, dan semakin nyaman.
Turun lagi ke lengan kiri, lengan kanan, tangan kiri, tangan kanan, sampai ke ujung-ujung jari-jari tangan Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kini turun lagi ke bagian leher bagian depan, ke dada Anda, ke perut Anda. Lakukan relaksasi. Dan semakin merasakan nyaman sambil merasakan semakin kendur, semakin rileks. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks, kendur, rileks. Demikian pula dari leher bagian belakang ke punggung Anda, ke pinggang Anda, turun lagi sampai ke pantat Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks, Anda semakin nyaman. Anda semakin segar, Anda semakin bersuka cita, semakin gembira. Turun lagi dari pangkal paha kiri Anda, paha kanan Anda, lelehkan terus. Kendur, kendur, rileks, rileks. Sampai ke lutut kiri, lutut kanan, kaki kiri, kaki kanan, sampai ke ujung-ujung jari kaki Anda. Lakukan relaksasi terus. Kendur, kendur, rileks, rileks. Anda semakin kendur, semakin rileks, dan semakin nyaman. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kini cek kembali dari ubun-ubun di kepala Anda sampai ke seluruh bagian-bagian tubuh Anda. Semua dalam keadaan sangat rileks, sangat kendur, sangat nyaman. Sehingga Anda benar-benar membangkitkan perasaan-perasaan yang betul-betul bersuka cita, gembira, dan sangat-sangat nyaman. Sesungguhnya esensinya adalah kita merasakan tubuh kita yang begitu nyaman, begitu rileks, begitu santai, kendur. Sesungguhnya inilah esensi Anda menyayangi, merasa bahagia, merasa bersuka cita, mempunyai apa adanya pada tubuh Anda. Inilah kasih sayang dan cinta kasih Anda pada tubuh Anda yang sesungguhnya. Sehingga kalaupun ada nantinya pada saat Anda berlatih mindfulness ini, apapun yang terjadi, rasa sakit atau apapun itu, Anda bisa menerimanya dengan ikhlas. Dengan menerima apa adanya, Anda menyayangi tubuh Anda menyayangi jasmani Anda. Inilah inti dari melakukan relaksasi. Anda sangat nyaman, sangat merasa gembira, ikhlas. Karena tidak ada orang lain yang menyayangi tubuh Anda, hanya diri Anda sendiri. Kalaupun ada rasa sakit atau apapun itu, Anda bisa menerimanya dengan ikhlas. Sebagai tubuh dirinya. Kendur, rileks. Dan kini saatnya kita memasuki
latihan mindfulness pada malam hari ini. Dimulai dari memperhatikan sikap duduk Anda atau Iriapatapaba. Juga Anda memperhatikan sang padanya Paba, sensasi sentuhan-sentuhan yang terjadi dari aktivitas tubuh Anda. Dan Anda juga merasakan adanya 4 unsur pokok pada tubuh Anda, yaitu yang tidak pernah berhenti dari gerakan kembung dan kempisnya perut Anda, sebagai terjadinya nafas masuk dan nafas keluar dari tubuh Anda. Dimulai dari memperhatikan sikap duduk Anda, dorong terus, usahakan dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangkitkan atau membangunkan sati sang pajanya dan samadhi. Sati adalah selalu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari adanya objek yang muncul. Dimulai dari memperhatikan sikap duduk Anda, sensasi sentuhan-sentuhan yang terjadi, dan gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Dan diikuti dengan membangunkan sang pajanya atau kewaspadaan atau waspada, sambil terus-menerus memperhatikan objek-objek yang muncul proses dan lenyap itu dengan memperhatikan perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek yang muncul. Anda mengetahui dengan jelas. Inilah sesungguhnya investigasi Dhamma. Anda bisa mengamati apapun yang terjadi pada objek itu dengan sejelas-jelasnya. Tidak melekati pada yang kita sukai, tidak menolak apa yang kita tidak sukai. Kita memperhatikan waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun dari objek yang kita perhatikan atau yang muncul. Sehingga Anda perlahan-lahan Anda memasuki inti ajaran Buddha, yaitu adanya perubahan yang terjadi. Dan di balik perubahan itu, sudah pasti tidak ada satupun yang memunculkan kepuasan tetap. Dan di balik itu, Anda juga tidak bisa menentukan segala sesuatu dengan kesukaan Anda. Dia berubah terus. Dia tiada kepuasan. Inilah sesungguhnya inti ajaran Buddha. Anicca, dukkha, dan anatta. Inilah yang disebut Dhammawi Cahya. Dengan demikian, karena Anda melakukannya investigasi Dhamma ini dengan betul-betul serius, fokus hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Begitu ada perubahan sehalus apapun, maka konsentrasi Anda selalu menusuk. Ada perubahan lain, maka konsentrasi Anda mengikutinya dengan apa yang terjadi. Inilah yang disebut Khanika Samadhi atau konsentrasi saat ke saat pada objek-objek yang muncul dan berubah. Inilah sesungguhnya senjata-senjata untuk memperhatikan pelatihan mindfulness class ini, yaitu Wirya, Sati, Sampajanya, dan Samadhi. Hingga kalau Anda melakukan dengan sungguh-sungguh, hingga memunculkan keterampilan, memunculkan kegiuran, sukacita, gembira, karena Anda terampil, Anda mampu melakukannya.
Inilah manifestasi dari PT. Hingga Anda menjadi tenang, semakin tenang apapun yang terjadi, Anda tahu, Anda tidak terobsesi dengan yang Anda lekati, yang tidak terobsesi dengan apa sesuatu yang Anda tidak sukai. Anda seimbang. Inilah sesungguhnya ketenangan yang seimbang. Semakin dalam, semakin dalam. Sesungguhnya Anda sudah memasuki 7 faktor pencerahan atau sata bojangga. Sati Dhamma Wicahya Wirya Piti Pasadi Samadhi dan UPK. Anda masuk lebih dalam memperhatikan untuk lebih tajam lagi. Anda boleh sebutkan dalam hati. Begitu memperhatikan sikap duduk, Anda boleh sebutkan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat, dan benar-benar mengetahui adanya sikap duduk Anda. Ada perubahan sedikit saja, Anda tahu. Fokus, waspada, perhatian penuh, dan benar-benar lakukan dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Hingga Anda menjadi terampil, tenang, dan tenang seimbang. Demikian pula dengan sensasi sentuhan-sentuhan yang terjadi. Dan senantiasa Anda masuk pada objek dasar Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Saat perut Anda terisi udara, perut Anda bergerak mengembung, Anda tahu, dan lakukan sebutan dalam hati. Gabung sesuai dengan apa yang terjadi. Mulai bergerak mengembung prosesnya sampai habis. Pada saat mengempis, mulai bergerak mengempis prosesnya sampai habis, Anda tahu. Dan lakukan sebutan dalam hati. Gambis, gambung, gambis, gambung, gambis, gambung, gambis. Demikian selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Anda jadikan objek dasar Anda. Kalaupun ada objek-objek lainnya muncul, tidak terlalu menarik perhatian. Anda cukup mengetahui saja, apapun objek-objek yang muncul itu. Anda mengetahui, cukup mengetahui munculnya, sampai lenyapnya Anda tetap fokus dan melakukan pencatatan pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lain yang muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda sedang berpikir sesuatu. Sangat menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda menyadari, secepat itu pula Anda lakukan pencatatan mental pada diri Anda. Sebutkan dalam hati. Berpikir, 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 berpikir. Yang artinya detik ini, saya tahu, saya ingat, saya merasakan, saya menyadari pikiran saya berkelana. Atau saya sedang berpikir sesuatu. Ketahui mulai munculnya, prosesnya, sampai lenyap. Kemudian, begitu Anda ingat, objek dasar Anda, gerakan kembung dan kempisnya perut, spontan kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya,
Ya, Anda harus hati-hati dan waspada bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin Anda. Satu, munculnya keinginan-keinginan. Dua, munculnya penolakan-penolakan atau ketidaksukaan atau kebencian. Tiga, munculnya rasa capek, lelah, bosan, ngantuk. Empat, munculnya rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. Lima, munculnya keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintah batin ini, Anda harus melakukan pencatatan mental dan ketahui mulai munculnya prosesnya sampai lenyap. Contoh, muncul rasa gelisah. Anda tahu, melakukan pencatatan mental, ketahui mulai munculnya. Gelisah, 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 gelisah. Ketahui mulai munculnya sampai lenyap. Gelisah, gelisah, sadari. Kemudian Anda ingat kembali pada saat mulai lenyap, Anda ingat kembali adanya objek dasar Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut. Maka spontan kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Sepanjang Anda meditasi, sepanjang itu pula Anda harus selalu mengamati apapun objek-objek yang muncul. Amati tanpa melekati. Sadari tanpa Anda terobsesi pada objek-objek apapun itu. Yang Anda sukai, Anda tidak lekati, pada yang tidak sukai. Yang Anda tidak sukai atau membencinya, Anda tidak melakukan penolakan atau membenci. Anda cukup mengamati apapun objek-objek yang muncul. Kembung, kempis, kembung, kempis. Sepanjang Anda meditasi, sepanjang itu pula Anda tidak boleh lengah. Anda senantiasa aktif. Amati terus apapun objek-objek yang muncul sampai lenyap. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis.
Sabe satta awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kembali pada host kita, Dek Mita, silahkan. Ya, terima kasih Terima Romo atas kasih. bimbingan meditasinya. Ya, selanjutnya Ya, Romo, saya izin untuk membuka sesi tanya jawab. Ya, bagi Bapak Ibu sahabat meditasi yang ingin menanyakan seputar tema kita atau ingin bertanya seputar meditasi, saya persilahkan. Dan apabila Bapak Ibu sahabat meditasi ingin menyampaikan pengalamannya seputar meditasi, saya persilakan juga. Ya, di sini sudah ada pertanyaan Romo dari Bapak Jaswanto. Pertanyaannya, izin bertanya Romo. Izin bertanya Romo, dalam kesibukan sehari-hari, pikiran seringkali terbang ke masa lalu atau ke masa depan. Bagaimana latihan hadir pada momen saat ini atau first moment awareness memungkinkan saya untuk benar-benar mendengar dan memilih pasangan atau orang yang terdekat saya dengan penuh perhatian, bukan sekedar physical physically present. Ya, demikian Romo. Silakan Romo dapat memberikan tanggapannya. iya, baik. Iya, ini Esmanto luar biasa ya jawab pertanyaannya. Jadi kesimpulannya yaitu, tadi kalau kita ingin membuka jalan hubungan yang harmonis pada siapapun itu, entah itu orang yang kita sayangi, entah itu orang yang sangat kita tidak sukai, ya, siapapun dia. Yang terpenting bukan kita tujukan pada objeknya atau pada orangnya itu, tapi pada unsur-unsur mental kita. Kita selalu senantiasa menjaga dengan mindfulness, dengan awareness, dengan konsentrasi yang dalam semua perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur batin kita atau unsur-unsur mental kita, yaitu perasaan-perasaan kita, gambaran-gambaran batin kita atau ingatan-ingatan batin, ingatan-ingatan kita atau persepsi kita, dan juga pikiran-pikiran kita yang muncul, apapun itu. Kita senantiasa menjaga perasaan, persepsi, pikiran-pikiran, dan kesadaran kita. Senantiasa kita mindful, benar-benar mindfulness, awareness, dan konsentrasi dengan baik. Maka otomatis kita mendapatkan suatu unsur-unsur batin kita ada dalam keadaan yang betul-betul cool, betul-betul penuh kedamaian, betul-betul penuh rasa kasih sayang, cinta kasih, dan tidak ada sedikit pun suatu kemelekatan-kemelekatan yang kita sukai atau tidak sukai. Kita senantiasa bening, senantiasa penuh kedamaian, senantiasa penuh penuh ketenangan, dan inilah yang membentuk kita melakukan membuka hubungan yang harmonis pada siapapun dia, pada orang yang kita sayangi, pada orang yang kita tidak sukai, tidak sayangi atau membencinya. Semua kita tidak terjadi sesuatu hal gesekan-gesekan yang kita sayangi atau tidak sukai atau tidak sayangi. Kita senantiasa bisa membuka hubungan yang harmonis. Bila kita benar-benar sudah terampil melakukan mindfulness, awareness dengan konsentrasi yang dalam, senantiasa menjaga
empati kita, menjaga kasih sayang kita pada unsur-unsur mental kita. Maka selalu batin kita ada dalam keadaan yang penuh kedamaian, ketenangan, dan betul-betul bening, bebas dari segala macam suka yang berlebihan dan ketidaksukaan. Demikian. Ya, demikian Bapak Jaswanto penjelasan dari Romo Yongki. Selanjutnya Romo ada pertanyaan dari Bapak Tri Surya. Izin bertanya Romo, apa yang harus dilakukan ketika pikiran sering mengembara saat meditasi? Dan pikiran seperti ini sangat susah untuk dikendalikan. Ya, mohon pencerahannya Romo. Baik, ini juga salah satu ya, selalu pikiran yang mengembara. Yang tadi saya sudah katakan, bila pikiran itu munculnya tidak terlalu dominan menarik perhatian kita, kita cukup mengetahui saja. Sekali lagi, kita cukup mengetahui saja kemunculannya pikiran-pikiran yang mengembara atau pikiran-pikiran yang muncul. Bila itu tidak terlalu dominan menarik perhatian, maka kita cukup mengetahui. Kita tetap fokus pada objek dasar kita, entah itu anapanasati atau keluar masuk ke napas, entah itu gerakan kembung dan kempisnya perut. Dan untuk lebih tajam lagi, boleh kita fokuskan melakukan pencatatan mental pada objek dasar kita. Itu bila objek-objek munculnya pikiran atau pikiran yang berkelana itu tidak terlalu dominan. Bila dominan, maka itu harus kita lakukan perhatian penuh atau mindfulness, awareness, dan konsentrasi yang kuat dengan diikuti dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten pada kemunculan pikiran-pikiran yang dominan itu atau pikiran yang berkelana. Kita melakukan pencatatan mental. Ketahui, kalau perlu sebutkan dalam hati, detik ini saya sadar, saya mengetahui, saya mengingat, merasakan, dan menyadari. Saya sedang berpikir. Sebutkan dalam hati, berpikir, 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 atau berkelana, 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 berkelana. Hingga benar-benar kita mengetahui munculnya saya sedang berpikir, prosesnya sampai lenyap. Jangan masuk pada ceritanya atau pada warnanya. Kita cukup mengetahui saya sedang berpikir, pikiran saya berkelana. Jangan masuk pada ceritanya. Begitu kita mengetahui, menyadari muncul proses lenyapnya, maka kita tidak terobsesi. Dan begitu lenyap, maka kita masuk lagi kepada objek dasar kita. Dengan demikian, apapun yang muncul sekarang, kita benar-benar tidak melekati, sehingga kita membersihkan objek-objek yang lampau. Dan kita juga mengosongkan objek-objek yang akan datang. Karena dari sini kemunculan yang objek apapun yang sekarang kita tidak melekatinya. Kita wise, kita benar-benar mindful, aware, dan konsentrasi. Demikian. Ya, demikian Tri Surya penjelasan dari Romo bahwa ketika kita meditasi dan keluar dari objek, sebaiknya kita menyadari bahwa pikiran kita keluar dari objek, kemudian jangan mengikuti alur cerita yang keluar dari objek yang sudah kita tentukan. Kita kembali ke objek kita sadari, lalu kita kembali ke objek yang sudah kita tentukan pertama kali. Bukan begitu, Romo? Betul sekali. Ya, selanjutnya Romo ada pertanyaan lagi dari Zoom. Pertanyaannya dari Bapak Ogin. Izin bertanya Romo, seringkali konflik berasal dari kemelekatan pada pandangan sendiri. Bagaimana latihan mindfulness melatih saya untuk melepaskan kemelekatan ini
dan lebih terbuka terhadap perspektif orang lain. Silakan Romo dapat memberikan tanggapannya. Baik, ini juga luar biasa. Ini pertanyaan Saudara Ogin atau De Ogin ini juga ini penting ya. Ini penting, ini banyak terjadi pada semua orang. Ini tidak mungkin pada satu orang, pada semua orang siapapun dia. Karena ini adalah salah satu yang sangat riskan sekali. Perhatikan, di sini adalah bila kita tidak benar-benar melakukan dengan mindfulness, benar-benar tidak waspada, tidak konsentrasi dengan baik, maka kita akan kejeblos. Ya, kejeblos yang seperti tadi Saudara Ogin tanyakan. Ini benar-benar riskan sekali kejeblos. Kenapa? Karena sesungguhnya begitu kita terbuai saja, kita mengikuti saja, sedikit saja, maka kita sudah memasuki kepada 3 unsur kekotoran, pengotor-pengotor batin ini. Perhatikan, ada 3, selalu tidak bisa satu. Satu, selalu memunculkan yang disebut mana, membandingkan saya lebih baik, saya lebih rendah, saya lebih tinggi, saya lebih jelek, saya lebih jahat, saya lebih rendah gitu loh. Ini selalu membandingkan. Inilah disebut mana. Mana di sini bisa juga disebut kesombongan, bisa juga selalu membandingkan saya lebih baik atau lebih tidak baik gitu loh. Nah, kalau ini muncul maka diikuti yang dua saudaranya ini, yaitu satu adalah pandangan yang tidak benar atau pandangan salah. Selalu ikut. Kenapa? Karena tidak murni, tidak menerima apa adanya, selalu di situ adanya aku. Di situ adanya diriku, di situ adanya punyaku gitu loh. Kenapa? Karena ada satu lagi, yang satu lagi adanya karena adanya keinginan, adanya tanha. Jadi kalau dalam bahasa Pali disebut selalu ada 3. Adanya mana, maka muncul diti. Adanya diti, maka muncul tanha. Maka tanha, diti, mana ini satu kelompok pengotor atau perancu dari batin kita. Maka yang harus kita perhatikan adalah terus-menerus melakukan mindfulness, awareness, waspada dengan perubahan-perubahan apapun yang terjadi pada unsur-unsur batin kita, yaitu pada perasaan kita, pada ingatan kita, pada pikiran kita, pada kesadaran kita. Begitu kita memperhatikan ini terus-menerus senantiasa, jangan sampai kita adanya, ini loh adanya saya, ini loh milik saya, ini diri saya. Begitu tidak ada ini, maka tidak ada perbandingan. Begitu tidak ada perbandingan, maka tidak ada nafsu keinginan yang berlebihan. Nah, inilah yang kita harus hindari adalah pengotor batin tanha, diti, mana. Demikian, yaitu harus benar-benar lakukan mindfulness, awareness, dan konsentrasi dengan baik. Dan terus-menerus disupport oleh wirya kita. Demikian. Ya, demikian pastinya sudah dicatat oleh Bapak Ogin ya. Selanjutnya pertanyaan dari kolom komentar Zoom. Pertanyaannya, selamat malam, Namo Buddhaya Romo. Pertanyaan dari Ibu Julia Anggariani. Izin bertanya Romo, saya memiliki teman yang sudah mudah sekali merasa kecewa atau marah. Suatu hari ia mengirim pesan kepada saya, tetapi saat itu saya sedang di rumah sakit merawat ayah saya yang sakit. Sehingga tidak sempat membalas pesan cepat karena pesan yang tidak segera dibalas, ia merasa diabaikan dan memilih menjauh tanpa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa minggu
Kemudian teman saya baru tahu bahwa saya sedang merawat ayah saya di rumah sakit. Saat itu ia menyadari bahwa marah ternyata lebih mudah dilakukan daripada memaafkan dan memahami. Pertanyaan saya, mengapa seseorang seringkali memilih mudah memilih marah atau menjauh daripada mencoba memahami dan memaafkan orang lain? Kamsia Romo, demikian Romo pertanyaannya. Ya, luar biasa. Ini apa namanya? Angga ini luar biasa ya. Jadi ini loh, ini benar-benar seperti kita biasa. Kita namanya putujana, namanya orang-orang yang sedang berlatih, orang-orang yang sedang belajar. Ya wajar lah, wajar gitu loh. Karena segala sesuatu yang muncul itu didahulukan oleh persepsi, didahulukan oleh persepsi. Mengapa dalam ajaran Buddha yang paling kasar, yang paling gampang, yang paling sering muncul adalah persepsi, yaitu yang disebut sanya wipalasa. Kalau dalam bahasa Pali disebut sanya wipalasa. Nanti boleh adik-adik di Cetia Nalanda ini boleh nanti kalau di kampus boleh bertanya pada guru-guru abidamanya, yaitu sanya wipalasa. Apa itu sanya wipalasa? Adalah sanya wipalasa di sini hasil persepsi-persepsi kita, pengalaman-pengalaman kita, gambaran-gambaran batin kita yang lampau. Artinya disinilah yang intinya bersihkanlah yang lampau gitu loh. Karena adanya yang lampau ini, maka otomatis begitu muncul sesuatu, maka yang muncul yang ada hanya gambaran-gambaran batin kita yang dominan mempengaruhi pikiran kita, yang mempengaruhi kesadaran kita, yang mengetahui, yang mempengaruhi perasaan kita, yaitu sanya, yaitu yang mengenali. Mengenali apa? Gambaran-gambaran yang lampau, gambaran-gambaran batin. Sehingga karena adanya muncul sanya wipalasa ini, gambaran-gambaran batin yang lampau, sehingga mudah sekali gitu loh, ngejudge orang gitu loh. Karena contohlah yang paling mudah, sebelum kita membaca buku, begitu kita melihat sampulnya, maka kita sudah menerka-menerka nih, menerka-nerka dari sampul buku ini, judulnya kita sudah menerka gitu loh. Contohlah malam ini munculnya mindfulness membuka jalan hubungan yang harmonis. Nah, mulai itu berpikir begini, begitu, begitu. Itu wajar gitu loh. Jadi yang terpenting adalah kita belajar, kita mengolah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu loh. Ya, jadi sesungguhnya nggak apa-apa. Apapun yang terjadi, nggak apa-apa. Yang terpenting kita lakukan terus-menerus berlatih untuk penahanan, membeningkan, menjernihkan mental kita, unsur-unsur mental kita. Dengan demikian, apapun yang terjadi pada orang lain, kita bisa memaafkan, kita bisa memperbaiki kita sendiri. Ya, ini paling penting. Ya, demikian. Ya, terima kasih Romo atas jawabannya. Untuk Juli Anggariani pastinya mencatat poin-poin penting yang tadi disampaikan Romo, bahwa yang terpenting itu diri kita sendiri ya Romo. Orang lain Betul. mungkin gampang sekali menilai kita atau menilai dengan marah begitu ke kita, tapi yang terpenting Iya, itu adalah diri kita sendiri Romo ya. Ingin karena hanyut belum dalam, dibaca bukunya ya, iya betul Romo. baru melihat sampulnya gitu loh. Iya. Terima kasih Romo. Selanjutnya Romo, saya ingin bertanya seputar hubungan begitu Romo, bahwa mungkin
berdasarkan pengalaman saya dan mungkin teman-teman juga pernah merasakan, ketika pertama kali melihat orang lain, kadang kita merasa jengkel begitu, Romo, marah, walaupun itu pertama kali kita bertemu dengan orang tersebut. Mungkin teman-teman di Cetia atau yang sedang bergabung di Zoom pernah merasakan hal yang sama. Melihat orang ini kok saya merasa marah ya, melihat orang ini kok saya merasa kesal, padahal ini kenalan saja belum, Romo. Nah, kadang juga melihat orang baru pertama kali, contoh dulu pertama kali saya melihat Romo tuh adem begitu, Romo. Dulu pertama kali datang ke Cetia pada saat Imlek itu pertama kali saya melihat Romo. Itu belum perkenalkan diri saja saya sudah merasa nyaman begitu. Ada juga yang seperti itu, Romo. Dan bagaimana, Romo, cara mengatasi atau menumbuhkan hubungan harmonis dengan mindfulness, tapi kenalan saja belum kenalan saja kita sudah membenci orang tersebut, Romo. Mohon arahannya, Romo. Baik, ini pertanyaannya sama Julia tadi ini ada hubungannya gitu loh. Kenapa ada hubungannya? Karena memang dominan adalah gambaran batin yang bekerja. Entah itu yang lampau ya pada kehidupan sekarang, juga pada kehidupan yang akan yang sebelumnya, our past life gitu loh. Pada kehidupan kita yang sebelumnya gitu ya, yang sesudah, bukan yang sebelum, yang sesudah-sesudahnya gitu loh. Nah, inilah yang membentuk gambaran batin kita. Makanya kenapa kita harus membersihkan sesuatu hal yang lampau. Dengan catatan kita melatih diri kita sehingga senantiasa dalam diri kita unsur-unsur mental kita, perasaan-perasaan kita, ingatan-ingatan kita, pikiran-pikiran kita, dan semua kesadaran-kesadaran kita selalu ada dalam keadaan yang penuh keharmonisan, penuh kedamaian, penuh ketenangan. Jadi usahakan apapun yang kita lihat selalu penuh dengan suatu keharmonisan yang ditimbulkan, sekali lagi, yang ditimbulkan akibat kita melatih diri dengan mindfulness, dengan awareness, dengan konsentrasi, dengan kebijaksanaan, membangunkan terus-menerus, membangunkan batin kita, sehingga batin kita sebelum senantiasa harmonis, senantiasa penuh empati, penuh cinta kasih dan kasih sayang, sehingga apapun yang terjadi, yang muncul selalu kedamaian, yang muncul suatu sukacita pada siapapun yang membentur kita punya pintu-pintu panca indera kita. Inilah yang membentuk hubungan yang harmonis. Kenapa? Karena senantiasa unsur-unsur mental kita ada dalam keadaan yang penuh kedamaian, ketenangan, dan keharmonisan. Demikian. Terima kasih, Romo, jawabannya sangat memuaskan sekali, Romo, hingga pastinya akan saya praktikkan di kehidupan yang akan datang jika ketemu orang. Ya, terima kasih, Romo. Sama-sama. Selanjutnya, Romo, di kolom komentar belum ada pertanyaan. Saya rasa pertanyaan saya tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita malam ini. Terima kasih, Romo, atas tanggapan-tanggapannya. Selanjutnya, Romo, saya persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik. Iya, jadi ini tema malam hari ini, mindfulness, membuka jalan hubungan yang harmonis. Ini sangat-sangat tepat, yang membuat kita intinya adalah terus-menerus melakukan mindfulness, awareness, konsentrasi, dan berusaha terus sehingga kita membentuk unsur-unsur batin kita selalu ada dalam keadaan harmonis,
penuh kedamaian, ketenangan, dan kebijaksanaan. Yang intinya adalah senantiasa terus-menerus fokus, mindfulness, awareness, dan latihan terus, yaitu dengan meditasi, mindfulness, atau dengan meditasi vipassana yang seperti dilaksanakan oleh Nalanda Mindfulness Class ini di setiap Jumat malam ini. Dan jangan lupa, di rumah juga harus senantiasa secara konsisten setiap hari berlatih. Dengan demikian, kita bisa benar-benar membuka jalan untuk mendapatkan hubungan yang harmonis di kehidupan sehari-hari kita. Demikian. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo atas bimbingan meditasinya. Selanjutnya Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia, saya akan menyampaikan informasi acara yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation. Setiap Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Nalanda Mindfulness Class kembali hadir bersama kita dengan pembahasan tema yang menarik tentunya bersama pembimbing meditasi kita, Romo Yongki, tentunya di link Zoom yang sama. Selanjutnya pada Minggu 2 November 2025, kami akan melaksanakan kegiatan Fangseng yang akan dilaksanakan di Danau Meikarta. Acara ini membuka kesempatan berdana sukarela dan kami juga mengundang Bapak Ibu sahabat meditasi untuk turut hadir di lokasi acara. Selanjutnya pada 23 November 2025 akan hadir talk show spesial yang akan membahas tema menjadi Buddhis modern tanpa kehilangan akar. Tema yang sangat luar biasa ini akan dibahas oleh kedua narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Biku Dhammakaruh Mahathera dan Randi Tunggeling. Pada acara ini akan mendapatkan free sertifikat bagi Bapak Ibu yang bergabung dari awal hingga akhir acara. Ya, demikian Bapak Ibu sahabat meditasi acara dan kebajikan yang dilaksanakan oleh Nalanda Foundation. Bagi Bapak Ibu sahabat meditasi yang ingin turut bergabung di acara-acara tersebut, Bapak Ibu dapat menghubungi admin Nalanda Foundation yang Bapak Ibu kenal. Ya, Bapak Ibu sahabat meditasi, sebelum kita menutup acara malam ini, mari kita abadikan momen bahagia ini dengan foto bersama atau tangkap layar. Saya mengundang Bapak Ibu sahabat meditasi yang bergabung melalui online Zoom untuk mengaktifkan kameranya. Dan untuk teman-teman yang berada di Cetia, mari kita bersikap anjali, tersenyum ke arah kamera. Saya hitung dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu sahabat meditasi, mari kita tutup acara malam ini dengan memanjatkan nama Karapata. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, saya persilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Teman-teman yang berada di Cetia, mari kita duduk bertumpu lutut dan bersikap anjali. Kita panjatkan nama Karapata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Suwakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami.
Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya ucapkan terima kasih kepada Romo Yongki, kepada Bapak Ibu, sahabat meditasi yang telah bergabung. Dan sampai jumpa di acara Nalanda Mindfulness Class Jumat depan. Sugihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Sama-sama, harapan saya semuanya, Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi, semua dalam keadaan sehat-sehat, selamat dan senantiasa sejahtera adanya. Sadu, sadu, sadu. Sadu.